Ini hasil lubangnya tadi teman-teman semua. Hasilnya seperti ini, ya kan? Ukurannya 4x9, dan kita siap melakukan pemasangan equalizernya. Tapi sebelum itu akan saya beritahu dulu tutorialnya cara memasang bagian piezonya ya, bagian pickupnya ya. Ini untuk bagian equalizernya sudah selesai. Bagian piezonya ada di bagian saddle bridge ya. Nah, di bagian ini. Jadi kita harus buka dulu senarnya, teman-teman semua. Kita buka dulu senarnya dulu ya. Oke teman-teman, jadi setelah saya buka senarnya, oke, senarnya sudah kita buka semua. Nah, tugas kita selanjutnya kan masang piezo ini. Piezo ini posisinya ada di dalam sini ya. Jadi nanti kita tindih dengan gading atau saddle bridge. Nah, dibutuhkan obeng kecil ini tadi selain nanti buat ngebaut bagian equalizernya, bagian PM-nya. Jadi teman-teman nggak perlu pakai bor yang nantinya justru ngeri ya, karena pakai bor nggak biasa itu kan bisa kemana-mana hasilnya, bisa malah lecet kemana-mana. Cukup pakai obeng yang ini tadi aja teman-teman. Tinggal kita bikin lubang di sini. Kita bikin lubang ya, kita bikin lubang di dekat senar yang 6 ya. Di senar yang 6 kita bikin lubang di situ. Kita tancap aja teman-teman. Nah, begini nih caranya. Pakai tenaga sedikit, pelan-pelan diputar, pelan-pelan ya teman-teman. Jangan terlalu kencang juga nekannya, karena ini kan cuma kayu. Nah, pelan-pelan sampai dia tembus ke dalam. Nah, tembus ya teman-teman ya. Nah, begitu. Oke, kita coba lagi sampai bisa masuk ya teman-teman ya. Nggak perlu pakai bor. Kalau pakai bor memang cepat, tapi kalau nggak yang profesional kan ngeri teman-teman. Ngeri kemana-mana malah hasilnya gitu. Lecet kemana-mana. Matanya juga harus mata khusus kan. Nah, ini sudah bisa masuk nih teman-teman. Kita masuk, kita pasang. Equalizernya kita masukkan, kita pasang seperti ini. Nah, ini dia. Nah, begini teman-teman ya. Bawah gading ini harus benar-benar lurus, harus benar-benar rata. Yang di bawah yang nantinya dia kontak dengan equalizer piezo harus benar-benar rata ya. Karena kalau ini nggak rata teman-teman, nanti senarnya itu akan ada suara yang kenceng, akan ada yang pelan. Nah, untuk jenis ini pun beda-beda. Jadi ini kan bahannya plastik biasa. Ada yang bahannya bagus, lebih keras, atau banyakkan teman-teman nyebutnya gading seperti itu. Itu lebih bagus lagi. Gitu, lebih keras, dia lebih bagus karena penyaluran getaran senarnya akan lebih bagus. Gitu. Nah, ini oke, kita pasang. Nah, seperti itu. Nah, teman-teman, setelah kita pasang begini, kan otomatis yang tadinya gitar kita itu ceper pendek, kalau kita ganjel dengan piezo, berarti kan gading ini jadi naik teman-teman. Gading ini kan akan naik. Nah, tugas kita biar nggak tinggi, nanti senarnya, vibrity-nya tetap nyaman. Teman-teman harus mengikis bagian bawah ini. Boleh dengan amplas kasar, boleh dengan gunting tadi. Kalau dengan gunting seperti ini caranya. Gini dikikis gini, dikikis atau dengan pisau gitu. Nah, tapi pastikan hasil kikisannya itu harus rata ya teman-teman. Karena kalau nggak rata tadi yang saya bilang, itu akan beresiko senarnya bunyinya ada yang pelan, ada yang kenceng gitu. Nah, harus rata. Nah, kita harus turunkan kira-kira setebal piezo yang kita pasang biar nanti senar kita itu nggak terlalu tinggi gitu teman-teman. Nah, kita kikis, kita pendekkan istilahnya, boleh pakai amplas kasar biar lebih cepet gitu, amplas kasar atau dengan alat seadanya seperti ini. Tapi harus sabar teman-teman gitu. Nah, ini teman-teman nih hasilnya setelah saya pendekkan
begini, pastikan ya rata ya, jangan sampai nggak rata ya, karena emang tujuan kita biar rata nanti suara kena piezonya, equalizernya. Baik, langsung kita pasang ya. Setelah ini kita pasang equalizernya. Oke teman-teman, nah ini dia nih piezonya. Coba kita pasang ya ke lubangnya. Tadi bikin lubangnya 4 kali 9 cm. Oke, kita belum bikin lubang yang bagian outnya ya, belakang ya, kita belum bikin ya. Nah, ayo kita pasang, kita pasangkan. Nah, oke teman-teman, hasilnya rapi, nggak ngangkang. Kan biasanya kalau orang yang asal aja dia bakal ngangkang, lubangnya bakal kelihatan dan suara gitarnya bisa keluar dari situ. Nah, ini rapi seperti ini, nggak boleh ngangkang ya. Setelah nanti kita baut, tuh setelah begini proses berikutnya kita pasang piezo yang tadi, nih. Oke, nah kita tinggal colokkan aja di dalam sini kan ada lubangnya tadi, cari aja lubangnya dengan jari, kita colokin. Oke, udah. Nah, sekarang berikutnya kita bikin lubang. Nah ini teman-teman yang penting nih, bikin lubang untuk lubang jacknya nih ya. Nah, bikin lubang jack ini teman-teman, kalau orang yang asal dia nggak tahu gimana ya, maksudnya nggak tahu cara main gitar yang bener atau yang asik itu loh, dilihatnya enak gitu, dia akan bikin lubangnya di sebelah sini teman-teman. Asal dimana dia itu asal bikin lubang di bawah sini, padahal di bawah sini itu akan ngadu ke paha kita kalau kita lagi main gitar sambil duduk, itu akan mengganggu sekali kan teman-teman. Nah, kalau saya biasanya membuat lubang itu di bagian sini teman-teman, jadi nggak mengganggu ketika kita lagi main sambil duduk gitu. Kita sering lihat gitar mereka bikin lubangnya asal aja di sini begitu. Saya nggak tahu apa dia nggak ngerti tentang seni atau bagaimana, atau asal bisa gitu. Cuma kan kebanyakan memang orang nggak begitu paham tentang itu. Jadi kalau saya biasanya di sini. Nah, di sini kita cukup begini teman-teman. Kita pakai obeng kecil dulu. Kita tusuk pakai obeng kecil. Tusuk aja, nggak apa-apa, diputar sedikit. Kita tusuk pakai obeng kecil. Oke. Setelah begini, nah gunting ini kan teman-teman nggak perlu mata bor yang gede-gede juga. Gunting tadi kita gedein aja guntingnya. Kita lubangnya dengan gunting. Nah, kita putar perlahan begini. Pelan kita putar. Jangan terlalu gede dulu, jangan sambil ditekan kenceng ya. Kita pelan aja muternya seperti ini. Oke. Nah, kita pastikan lubangnya udah cukup gede nih. Jangan sampai gede banget. Kita ukurnya dengan ini tadi, lubang ini. Kita ukur udah masuk atau belum ini. Oh, ternyata belum. Oke, ternyata belum masuk ya. Kita besarkan lagi. Ingat ya teman-teman, pelan-pelan. Semua bisa, cuma terkadang tingkat kesabaran kita itu yang beda gitu. Oke, kita periksa lagi apa sudah bisa. Nah, ini sudah masuk nih. Kita sudah masuk nih teman-teman. Nah, cara masangnya ini bagaimana? Sementara kan tangan kita masuk dari sini ke sini itu kan nggak bisa sampai teman-teman. Sampai ujung sini kan nggak bisa. Nanti saya kasih tipsnya seperti ini. Perhatikan ya. Nah, ini teman-teman, begini tipsnya. Perhatikan, kita di rumah pasti kita punya kabel bekas apa aja, atau benang gitu yang agak besar gitu ya. Kita pasti di rumah punya seperti itu. Nih saya kasih tahu bagaimana caranya. Nah teman-teman, di sini saya kan ada kabel bekas. Nih ada kabel bekas. Tuh, ada kabel bekas, pakai tali rafia juga bisa ya kalau nggak ada kabel-kabel. Nah, caranya begini teman-teman. Caranya kita masukkan kita masukkan nih murnya kita masukkan dulu. Mur kita masukkan kabel begini, kemudian kita masukkan ringnya. Ya, mur kemudian ringnya. Nah, kemudian kita kabelnya kita masukkan ke dalam.
Kita masukkan saja ke dalam. Kan kalau tangan kita nggak nyampe ke sini nih. Nah, caranya seperti itu. Nah, kemudian setelah kita keluarkan sini, kita masukkan ke sini teman-teman. Kita masukkan ke lubangnya, gini. Kita ikat. Kita ukur ujungnya aja yang diikat ya, jangan ngikat ke kabel yang ini. Jadi tetap dia sendiri, kita ikat aja. Kalau pakai rafia ya teman-teman bisa ikat pakai apa, kayak kayu atau apa gitu. Nah seperti ini. Oke sudah kan, baru kita tarik. Nah kita tarik sampai dia keluar tuh teman-teman. Nah, kita keluar, baru kita pasang murnya sama ringnya. Baru kita pasang murnya sama ringnya. Nah seperti ini. Oke teman-teman, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi, kita dorong masuk ke dalam. Lagi. Kita ambil ujungnya, kita lepas ikatan tadi. Nah, ini ujungnya kita lepas ikatan tadi. Oke, habis itu kita tarik teman-teman. Nah, oke sudah. Nah, jadinya seperti ini. Posisinya ada di sini ya teman-teman ya.